Shalom, salam patunggilan. Kita bertemu kembali pada acara Sapaan Pagi Majelis Daerah Malang 3 Timur. Dan saat ini dengan saya, Pendeta Emeritus Sony Saksono Putro dari GKJW Lawang, akan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara merenungkan kasih Tuhan lewat sapaan firman-Nya. Mari saat ini kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan dan anugerah Tuhan bagi kami yang membimbing kami untuk menikmati setiap berkat, setiap keadaan, setiap situasi, dan dalam segala situasi yang ada kami boleh terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saat ini kami hendak bersama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu atas kami dan berkatilah kami, supaya setiap apa yang boleh kami baca dan dengar, kehendak-Mu yang dinyatakan. Pakailah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada kesempatan ini saya ambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13, yang demikian kesaksian firman-Nya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Satu ayat yang akan kita renungkan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kita akan menggali hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa yang diteladankan oleh Rasul Paulus kepada saya, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semuanya. Bahwa setiap manusia pernah mengalami masa-masa yang rumit, masa-masa yang sulit. Bahkan ketika kita berada pada titik kelelahan kita, lelah itu tidak hanya lelah secara jasmani, tetapi bisa jadi kita mengalami lelah secara rohani. Bahkan ketika secara rohani kita lemah, iman kita pun kadang-kadang ikut terjerembab dan menjadi sangat lemah. Nah, keadaan seperti itu sebenarnya sesuatu hal yang biasa. Karena memang namanya kehidupan dengan segala situasinya, dengan segala dinamika konfliknya, seringkali akan membawa kita kepada satu situasi yang kadang-kadang kita tidak berharap itu terjadi, tetapi harus terjadi karena memang kenyataan dari kehidupan ya seperti itu. Kita tidak bisa memilih hanya pingin enaknya saja. Kita pun juga harus memiliki kesediaan untuk mengalami hal-hal yang bahkan mungkin tidak enak. Namun Allah memakai hal-hal yang tidak enak itu untuk kebaikan kita, membentuk kita, memproses kita. Sebagaimana bangsa Israel juga dibentuk dengan situasi yang betul-betul dramatis, mengerikan, menakutkan, dan berbagai macam hal yang bisa membuat mereka betul-betul mengalami keterpurukan. Bagi yang terpuruk, bahkan mereka bisa mengalami hukuman dari Allah. Ya, apalagi ketika mereka sudah kehilangan kepercayaan mereka kepada Allah yang membimbing, menuntun, dan memberkati perjalanan mereka ketika keluar dari tanah Mesir. Nah, demikian juga dengan teladan Paulus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, rekan-rekan semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Dia di dalam perjalanannya bukan sebuah perjalanan yang mudah. Dia seorang Farisi,
dia benar-benar menjadi orang yang sangat membenci pengikut jalan Tuhan. Dan di saat dia berada pada titik jenuhnya itu, dia marah dengan dirinya sendiri, dengan orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang saya boleh katakan itu brutal. Namun pada saat tertentu di dalam perjalanan kehidupannya, ternyata di situasi-situasi yang di luar jangkauan pikirannya, saat dia perjalanan menuju ke Damsyik untuk melakukan berbagai macam hal yang tidak baik bagi para pengikut jalan Tuhan. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain memilih dia. Nah, ketika dia sudah menjadi milik Kristus, pertanyaannya, apakah hidupnya baik-baik saja? Tidak. Secara iman dia baik. Secara iman dia begitu sangat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam perjalanan yang dialaminya itu, dia mengalami problematika yang menurut saya itu tidak mudah. Karena dia harus jatuh bangun dalam mewartakan kabar kesukaan, mewartakan Injil Kristus ke berbagai penjuru. Dan ini adalah bagian dari konsekuensi logis yang diterima oleh Rasul Paulus, walau dia pernah mengalami situasi-situasi yang teramat sangat tidak menyenangkan. Tapi apakah dia menyerah? Tidak. Dia tidak pernah menyerah. Dia tetap mensyukuri itu. Dan dia percaya bahwa ketika dia sudah dipilih dan menjadi milik Kristus untuk mengabarkan Injil Kristus, dia tetap berjuang walaupun tertatih. Dia tetap berusaha walaupun dia terasa lemah. Sehingga dia terus mampu menunjukkan eksistensi dirinya. Dan melalui surat Filipi ini yang saya kutip di ayatnya yang ke-13 pada pasalnya yang keempat menjadi bukti bahwa dia memiliki optimisme yang luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kata perkara, segala perkara ini, perkara-perkara yang dialami oleh Rasul Paulus, itu bukan perkara-perkara biasa. Kalau Bapak Ibu membaca kesaksiannya Rasul Paulus, betapa dia mengalami hal-hal yang boleh dikatakan sangat tidak menyenangkan dalam hidupnya sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan Injilnya. Tapi dia tetap berjuang, dia tetap berusaha, walau direndahkan dia tetap berjalan, walau dia diperlakukan sangat tidak baik, dia tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah ini sebagai sebuah teladan? Wong dia itu seorang Farisi yang sebenarnya hidupnya lebih nyaman. Bahkan dia menjadi orang yang punya power untuk melakukan apapun buat pengikut jalan Tuhan. Namun dia memilih jalan yang lain. Dia mengikut Yesus. Dia putuskan percaya kepada Yesus. Dan dia yakin bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dia dalam perjalanan, di kehidupan dunia, hingga dia mengaminkan sebagaimana yang ada di Filipi pada pasalnya yang ke-1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hal-hal seperti ini harus menjadi catatan buat kita. Ayo jangan kita menjadi lelah, jangan kita menjadi lesu, jangan kita menjadi letih, jangan kita menjadi lemah. Bahkan ketika iman kita berada pada titik yang terendah, saya hanya mau mengajak, ingat pesannya Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku diberi kekuatan oleh Tuhan. Ada potensi-potensi ilahi yang dititipkan ke dalam diri saya dan Bapak, Ibu, saudara semuanya. Ingat apa yang Tuhan nyatakan ketika kita
baca dari kitab Kejadian bahwa kita sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita adalah makhluk yang luar biasa, yang ketika kita terpuruk kita bisa bangkit kembali. Ketika kita lelah kita bisa melangkah kembali, dan kita tetap percaya Tuhan Yesus akan selalu membersamai setiap langkah kehidupan panjenengan semuanya. Selamat menjalani hidup dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Yesus, dan tetap percayalah dalam setiap situasi dan kondisimu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.